Kanit Resmob Satreskrim Polres Pinrang Aibda Aris bersama tim Crime Fighters berhasil membongkar dan mengamankan pelaku aksi tipu-tipu spesialis proposal bantuan pembangunan masjid di Kabupaten Pinrang. Pelaku diamankan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah di BTN Sekang Mas, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Kanit Resmob Satreskrim Polres Pinrang Aibda Aris bersama tim Crime Fighters berhasil membongkar dan mengamankan Andriawan, 29 tahun, pelaku aksi tipu-tipu spesialis proposal bantuan pembangunan masjid di Kabupaten Pinrang. Andriawan diamankan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah di BTN Sekang Mas, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan informasi dari beberapa saksi serta keterangan salah satu pengurus Masjid Al-Ihsan Pinrang atas nama Sulaiman, menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan surat permohonan bantuan pembangunan Masjid Al-Ihsan dalam bentuk proposal untuk dijalankan dengan cara door-to-door ke rumah warga. Sulaiman menyebutkan pihak panitia pembangunan Masjid Al-Ihsan tidak pernah mengeluarkan selembar surat atau semacam proposal bantuan pembangunan masjid untuk dijalankan ke rumah-rumah warga. Kami memang meminta bantuan, itu pun menggunakan cara sederhana, yaitu memasang kotak amal di tengah jalan Poros Pinrang Rapang yang berada di depan gerbang Masjid Al-Ihsan, dan itu dikhususkan kepada para pengguna jalan yang tengah melintas menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Minta untuk cari sumbangan ke masjid. Tidak pernah Pak, cuma di depan memang ada. Ada Pak? Iya, ada kota di depan, ada orang lewat. Iya. Tapi itu enggak door to door Pak? Ya? Enggak ke rumah warga? Enggak pernah. Enggak pernah. Iya. Cuma kota amal yang kita Ya, cuma kota amal di depan. Kita kasih anak-anak karena dia pegang itu Jadi enggak pernah suruh orang lain itu? Enggak pernah. Iya. Jadi kalau yang dilakukan beliau ini Pak, inisiatif sendiri atau bagaimana? Baik, sendiri. Bisa sendiri berkali Pak. Karena tidak ada beberapa berkawan dari pengetahuan ke pihak ini. Iya, tidak pernah. Ditambahkan Kanit Resek Polres Pinrang Ibtu Hasmun yang ditemui awak media bersama Kanit Resmob Aibda Aris dan tim Crime Fighters Unit Resmob Polres Pinrang saat menjemput tersangka di tempat persembunyiannya. Setelah menerima laporan dari para panitia Masjid Al-Ihsan akan kejadian penipuan yang mengatasnamakan nama para pengurus masjid dalam proposal bantuan pembangunan masjid yang dilakukan oleh tersangka Andriawan. Selanjutnya, tim langsung bergerak cepat melakukan penjemputan kepada tersangka di tempat persembunyiannya. Hasmun mengatakan, setelah menjemput serta mengamankan pelaku, tim Crime Fighters Unit Resmob Satreskrim Polres Pinrang yang dipimpin oleh Kanit Resmob Aibda Aris langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Dan pelaku sudah mengakui semua perbuatannya dengan cara menipu para warga masyarakat dengan mengatasnamakan pengurus masjid untuk meminta bantuan sumbangan pembangunan Masjid Al-Ihsan dalam bentuk proposal. Ini pelaku yang pencari dana ya, yang diamankan? Iya betul, jadi pada hari Minggu tanggal 1 November sekitar jam 20 unit Resmob Polres Pinrang mengamankan lelaki Andriawan yang diduga telah melakukan upaya pungutan mengatasnamakan pembangunan jembatan masjid dengan membuat proposal kemudian membawa ke rumah masyarakat, sehingga dalam kegiatannya itu dia mendapatkan uang dari masyarakat namun digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak sepengetahuan dengan pengurus pembangunan daripada masjid yang di atas namakan yang bersangkutan. Jadi atas peristiwa tersebut unit Resmob mengamankan kemudian menyerahkan ke penyidik unit ekonomi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersangka atau terlapor ini mengakui perbuatannya dan dia melakukan hal tersebut dengan alasan untuk
mendesak kebutuhan ekonomi. Jadi dia melakukan upaya penipuan mengatasnamakan pembangunan jembatan masjid itu karena terdesak. Adapun bentuk penyelesaian yang diberikan kepada yang bersangkutan yaitu penyelesaian bentuk pembinaan atas kesepakatan dengan pihak pengurus masjid dengan pemerintah setempat. Jadi saat ini kami membawa tersangka ke masjid untuk menyaksikan pengembalian uang yang tersisa yang telah dikumpulkan oleh pelaku akan diserahkan kembali ke panitia pembangunan masjid. Demikian. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau total dari hasil raupan sumbangannya itu ada berapa itu? Jadi kurang lebih 3 juta Bang, lebih yang 3 juta. sudah terkumpul dan sisa yang ditemukan sisa 280.000. Jadi sisanya sudah digunakan. Kalau tersangka sendiri beraksi sendiri atau kawanan? Menurut keterangannya dia beraksi sendirian. Andriawan kepada tim Crime Fighters mengaku membuat proposal itu sendiri. Selanjutnya, ia perlihatkan kepada warga sehingga memiliki rasa simpati untuk menyumbang atau memberikan uang mereka. Dan uang yang tersangka telah terima dari para penyumbang tidak disetorkan kepada panitia masjid. Bahkan kata ia, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berapa lama kita ini? Mulai 19 bulan 10 ya. Oh, bulan lalu Oktober ya. Di mana saja kita ini? Kampung. Dari kampung ke kampung. Biasa dalam satu hari kita dapat berapa? Itu Pak 200. Kita gunakan apa itu? Kepentingan sendiri Pak, pribadi. Memang tidak melapor ke penitia. Artinya inisiatif itu dari mana kita dapat ide kayak begitu? Pernah lihat teman Pak kayak gitu. Setiap hari kita jalan sama siapa? Sendiri. Itu biasa ke kampung-kampung, naik motor ke Pak. Jual nama masjid ini. Adapun barang bukti yang kami sita dari tangan pelaku yaitu uang tunai sebesar Rp206.000, proposal pembangunan jembatan Masjid Al-Ihsan, dan sebuah tas samping warna hitam milik pelaku. Saat ini pelaku telah kami proses, serta dilakukan pembinaan dan meminta maaf atas perbuatannya melalui rekaman video yang akan diviralkan di media sosial yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Amasangan Timur bersama para panitia pembangunan yang namanya tertera dalam proposal palsu tersebut. Kepada warga Kabupaten Pindrang atas kejadian penipuan ini sekiranya menjadi perhatian dan pembelajaran bagi kita semua. Sehingga kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang mengatasnamakan masjid maupun instansi-instansi lain untuk meminta sumbangan liar kepada masyarakat. Dan apabila di kemudian hari masih ditemukan kejadian yang sama, maka Satreskrim Polres Pindrang akan melakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum terhadap pelaku. Dari Kabupaten Pindrang, Daeng Tojeng mengabarkan.